Apa itu sifat-sifat ilmu yang benar, yang menjadikan mereka itu mercusuar untuk kita ambil ilmunya dan kita ambil faedahnya? Maka disampaikan dalam kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal. Dalam kitab tersebut disampaikan sifat ilmu yang benar itu tidak pernah lepas dari 3 sifat. Ada 3 sifat kapan seseorang itu disebut dia berjalan di atas ilmu yang benar. Apa yang pertama? Yang pertama, di dalam kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal oleh As-Sayyan hafizahullah taala, beliau menyampaikan sifat ilmu yang benar yang pertama ta'dhimun nusus, yaitu orang yang menyampaikan ilmu siapapun dia, mau dari lulusan Mesir, mau dari lulusan Madinah, mau dari lulusan Yaman sekalipun, maka sifat yang pertama antum contreng itu satu, dia nyuruh ana dan antum untuk takzim kepada nusus, yaitu adalah untuk patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada kitabullah dan sunnah. Jadi kalau ngomong nyuruh antum, sudah tundukkan akal antum, kita patuh kepada syariat, kita patuh kepada nas yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau antum mendapati ada seseorang fulan sudah menyampaikan ta'dhimun nusus, berarti sifat 1 di antara 3 disebutnya dia berjalan di atas kebenaran itu sudah antum dapatin, 1 contreng. Karena apa? Dia berada di atas ilmu yang benar. Makanya maaf ikhwan, kalau tiba-tiba ada ustadz kemudian ngomong di hadapan antum, lalu dia bicara, ayo kita kritik ini surat Al-Maidah 51 ini karena menurut kita tidak cocok. Udah akhi, antum pura-pura izin ke belakang, hidupin motor, pulang makan mie ayam. Kenapa? Ya karena kemudian kalau orang sudah mengkritik Al-Quran dan As-Sunnah, ya terus yang benar siapa? Kalau kemudian Quran dan As-Sunnah sudah disalahkan sama dia, terus yang benar siapa? Kitab dan mau gandul? Nggak mungkin. Makanya kalau kemudian ada orang kok sudah mengatakan konteks sunnah ini tidak cocok nih untuk konteks masyarakat kita, lah sudahlah, lebih baik ayo kita makan itu nasi goreng mu'alaf Cina itu enak, itu kita makan bareng-bareng, karena itu kemudian jauh lebih baik. Tetapi kalau kita mendapati ada seorang ustadz ketika dia menyampaikan ilmu, setiap rumpun faedah yang dia sampaikan tidak pernah keluar dari kepatuhan dan ketundukan kepada setiap syariat yang ditentukan oleh Allah, berarti dia berada di atas ilmu yang benar, walaupun ustadz yang antum sedang gandrungi nggak kenal dengan dia. Walaupun kemudian TV yang antum sedang senangnya untuk antum tonton tidak memasukkan dia, tapi ketika dia sudah nyuruh kita untuk patuh dan tunduk kepada kitabullah dan sunnah, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi, nah itu berarti standar 1, seseorang itu disebut orang yang benar ketika menyampaikan ilmu, ketika patuh dan tunduk. Makanya ikhwan, kalau hari ini kita mendapati ya ada orang yang bicara konteks Nusantara gitu, lalu mendiskreditkan Islam melalui orang Arab, seakan-akan benci sama orang Arab, Masya Allah itu. Lalu mengatakan bahwasanya Nusantara itu lebih baik daripada konteks Islam yang diturunkan kepada orang Arab. Alah, tidak usah gitulah. Memang dari dulu Allah itu tahu bahwasanya tidak ada yang mampu memikul agama ini yang paling kuat kecuali yang memikul pertama kali itu kalangan Arab dari kalangan Quraisy. Karena ada banyak orang yang mengajak kita untuk tidak tunduk dan patuh kepada syariat. Salah satunya apa? Lalu menyampaikan bahwasanya konteks Nusantara lebih baik daripada konteks Arab ketika pertama kali Islam diturunkan kepada mereka. Tidak gitu akhi. Kalau memang orang kita itu lebih baik daripada orang Arab ketika mereka telah dipilih Allah untuk menemani Nabi, makanya sahabat Nabi bukan Abu Bakar dan Umar. Kalau memang kita lebih baik daripada orang Arab, kalau memang kita lebih baik daripada orang Arab, sahabat Nabi mungkin Joko dan Bambang. Kalau memang kita lebih baik gitu. Makanya kalau kemudian menjelaskan Islam Nusantara tapi artinya adalah bagaimana mendakwakan Islam pada konteks Nusantara, bagaimana memahami kultur sosiologi masyarakat Indonesia, tidak apa-apa. Tapi kalau memahami Islam Nusantara itu mana yang cocok di Indonesia dipakai, mana yang tidak cocok dibuang. Ajaran Allah kok dipilih-pilih. Ajaran Allah itu bukan prasmanan dan bukan acara televisi yang kita pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Dan Allah itu tidak mungkin salah. Kalau Allah sudah kita salahkan syariatnya, terus yang benar siapa? Pak Demu, Budi, Kai? Tidak mungkin. Karena yang benar itu adalah Allah. Makanya yang pertama, ta'dhimun nusus,
Pastikan bahwasanya orang yang menyampaikan ilmu dan rumpun ilmu maka tidak pernah keluar dari kepatuhan dan ketundukan. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua yaitu adalah orang yang berjalan di atas ilmu yang benar, yaitu sihatul faham, yaitu adalah ketika menyampaikan setiap ayat yang dia sampaikan di dalam kitabullah dan sunnah tidak pernah keluar dari apa yang difahami oleh para sahabat ketika mentafsirkan ayat-ayat itu. Artinya dia tidak mengembalikan ayat itu kepada tafsir akal, tapi mengembalikan tafsir itu sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi. Mungkin ada di antara antum yang nanti nanya, emang harus mengembalikan tafsir sahabat itu, Ustaz? Iya, Quran itu harus dikembalikan kepada tafsir sahabat. Kenapa kok sahabat Nabi? Loh, sahabat Nabi itu karena mereka lah generasi yang melihat pertama kali ketika Quran diturunkan, dan mereka lah yang tahu bagaimana maksud setiap ayat ketika Nabi mengajarkan kepada mereka ketika ayat itu turun kepada Nabi. Dan bahaya kalau Quran tidak kita tafsirkan dengan penafsiran yang difahami oleh para sahabat, Quran itu bisa dibawa kemana-mana. Quran itu bisa dibawa kemana-mana kalau kemudian tidak mau pakai tafsir, bahaya. Saya ini contohnya ya, saya ini pernah di Muntilan dulu ngisi daurah sekitar 10 tahun yang lalu. Ketika ngisi daurah siang itu kosong saya kemudian jalan-jalan ke sawah. Yang kan Muntilan sawah itu kan banyak sekali yang kemudian sawahnya. Saya nemuin ada seorang petani di pinggir sawah itu. Saya ajak ngobrol lah kita karena ngalor ngidul. Sampai kemudian ketika sudah asar, saya ngajak, Pak, adzan asar Pak, sholat. Ya Mas, sholat dulu aja. Kemudian saya sudah merasa berprasangka ini paling alasannya kotor, kan biasanya gitu ya, tukang batu petani biasanya kalau diajak sholat bilang nanti, itu biasanya karena alasannya kotor, walaupun sampai 6 bulan kotor terus tidak sholat kadang-kadang. Kemudian saya sholat. Ketika saya sholat, saya balik habis sholat lewat itu lagi. Loh, bapak itu masih di pinggir sawah. Saya duduk lagi dong sama beliau. Saya kira nanti dia pulang jam 4:30, ngobrol. Nah, tanpa terasa jam sudah menunjukkan jam 5. Saya ngomong sama bapak, Pak, Masya Allah sudah jam 5, bapak nggak pulang? Iya nanti. Lah bapak kan belum sholat asar, bentar lagi adzan Pak. Nggak apa-apa. Ya bapak nanti sholatnya ketinggalan. Nggak apa-apa. Saya malah ditanya, gini Mas, kamu tahu nggak tujuan kita sholat itu apa? Masya Allah, saya fakultas syariah Pak, ditanya sama petani. Saya ngomong begini Pak, kita sholat itu untuk beribadah kepada Allah, ta'abudan lillah wa taqarruban ilallah. Jawaban saya disalahin, salah. Salah Mas. Saya mengatakan karena ngikutin Nabi, salah juga. Masya Allah. Saya belajar sabar hari itu. Ternyata saya kuliah sampai 10 tahun tidak ada artinya di depan seorang petani. Terus saya nanya, lo yang benar gimana Pak D? Lo kemudian mulai menyebutkan dalil. Orang itu sholat tujuannya jelas, aqimis sholata lidzikri, katanya beliau. Tegakkanlah sholat lidzikri, untuk mengingat saya. Berarti kalau kita sholat itu untuk mengingat Allah. Berarti kalau kemudian kita sholat supaya ingat. Dan kalau kita sudah ingat, tidak usah sholat. Mas kayak jenengan ini yang tidak pernah ingat sama Allah, makanya butuh sarana sholat untuk ingat Allah. Kalau saya sebelum asar sudah ingat, makanya ketika asar saya nggak sholat. Coba mumet pikiran antum. Anak ngomong Pak bukan gitu Pak, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Nabi, qala sahabat. Lo ndak masuk Pak semuanya Pak. Dan sampai kemudian sampai menjelang maghrib pun akhirnya pisah, dan itu pun tidak sholat. Coba lihat, dalilnya ada, tapi dalil itu difahami dengan akal. Kalau dipikir-pikir pakai ilmu cocokologi, cocok. Oh iya ya, untuk sholat tuh ingat Allah kan. Mau ketemu saya aja bingung, apalagi ketemu antum. Jangan-jangan ketemu antum jadi pengikutnya beliau. Kayak Soekarno ketemu petani, buat dia kemudian ismu baru. Maka kemudian akhirnya itulah bahayanya ketika kita kemudian menafsirkan Quran tidak pakai tafsir. Antum melihat kan orang-orang di Jakarta itu, orang di Jakarta itu kalau
mereka mendapati putri-putri mereka itu hamil 7 bulan itu, apa yang diomongkan itu kalau hamil itu? Mereka ngomong sama putri-putrinya, nak, banyak baca surat Yusuf ya nak, dan baca surat Maryam kalau hamil. Kenapa bu? Kenapa ma? Ya kalau nanti laki anakmu ganteng, kalau kemudian perempuan cantik kayak Maryam dan Solihah. Masya Allah ya, kelihatannya masuk akal. Orang hamil baca surat Yusuf dan surat Maryam supaya kalau laki ganteng, kalau perempuan solihah dan cantik kayak Maryam. Berarti kalau kita pakai dalil itu, berarti orang hamil tuh nggak boleh baca Al-Baqarah karena akan jadi sapi betina. Apalagi baca Al-Ankabut, langsung dia merayap di dinding gitu. Yang lebih bahaya lagi kalau baca Al-Fil, loh, pecah itu lah, jadi gajah. Loh, itu kalau kemudian bahayanya kita memakai tafsir Al-Quran tetapi tidak pakai penafsiran sahabat. Makanya ayat itu harus dibawa kepada pemahaman yang difahami para sahabat Nabi. Kenapa harus sahabat Rasul, Ustaz? Loh, sahabat Nabi itu kemudian kita harus paham, sahabat Nabi itu saksi mata, Pak. Jadi yang paling tahu bagaimana maksud ketika Quran diturunkan, bukan saksi telinga. Kalau kemudian saksi telinga mungkin bisa salah Pak, tapi saksi mata itulah yang benar. Makanya contoh nih, ada tabrakan di balik papan baru depan situ. Biasanya polisi ketika mengolah TKP yang dicari saksi mata atau saksi telinga? Saksi mata. Kenapa? Saksi mata itu jujur, karena yang lihat detail-detail bagaimana kecelakaan itu terjadi. Gimana Pak tadi kecelakaannya? Jadi ada motor metik kenceng Pak, terus tiba-tiba ada truk di depannya. Dia banting setir, jatuh, muter-muter 2 kali. Kemudian helmnya lepas, dia terbentur, tapi kelihatannya nggak berdarah, paling gegar otak. Nah itu saksi mata. Coba cerita ini masuk ke pasar, kemudian didengarkan sampai 10 sampai 15 orang, sudah berubah. Gimana kecelakaan di balik papan baru? Oh, motornya itu naik 20 meter asalnya. Kemudian ngerem mendadak, muternya sampai kayak gengsingan gitu. Terus helmnya pecah, otaknya pecah, berdarah-darah, otaknya putih. Loh kok berubah? Ya karena saksi telinga. Apalagi kalau sudah didengar antum, tambah parah, ya kan? Makanya kemudian akhirnya polisi nyari saksi mata. Itu analogi. Kenapa kalau kita menafsirkan ayat itu harus dengan pemahaman para sahabat? Karena sesungguhnya kalau tidak dengan pemahaman mereka, maka kemudian pemahaman itu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan kemauan orang yang menyampaikan. Makanya para ulama lalu menyampaikan, man fassarul Quran bi ghairi tafsiri sahabati faqad akhta'a fid dalil wa madlul. Siapapun yang menafsirkan Quran, maka dia tidak memakai apa yang difahami para sahabat, dia salah dalilnya dan telah salah mengambil kesimpulannya. Makanya apa? Lihat Ustadz itu kalau menyampaikan ayat pakai akal atau pakai tafsir. Dan ingat, Ustadz itu modelnya 2. Kalau menyampaikan tafsir, ada Ustadz yang menyampaikan dzalikal kitabul la raiba fi, qala Ibnu Rajab, qala Dhahak, qala Qatadah, qala Ikrimah, qala Ibnu Umar. Ada yang modelnya itu menyampaikan setiap perkataan ulamanya. Ada yang modelnya tidak menyampaikan detail kayak gitu, tapi menyampaikan maknanya itu sama. Makanya kalau antum ada mendapati ada ustadz yang kedua, dia ketika menafsirkan Al-Quran kok tafsirannya tidak keluar dari tafsir misalkan Imam Ibnu Katsir yang antum punya, maka dia contreng akhi, berarti indikator kebenaran telah dimiliki oleh dia. Makanya antum harus punya tafsir Imam Ibnu Katsir, dibuka plastiknya, dibaca supaya dicek omongan ustadz benar atau enggak. Itu salah satunya di situ. Dan akhirnya antum belajar untuk paham. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan indikator ustadz itu kemudian disebut benar, supaya antum tidak mengelompokkan kebenaran kepada golongan antum dan radio antum. Yang ketiga, al-i'timadu ala sunnah as-sahihah, yaitu ketika menyampaikan hadis, dia seleksi hadis itu yang sahih, walaupun tidak menutup perbedaan yang terjadi di antara para ulama hadis. Emang hadis bisa berbeda-beda Ustaz? Iya. Fikih itu luas akhi. Yang sempit itu hati kita. Yang sempit itu hatinya antum, hatinya saya. Fikih mah terlalu luas. Antum belajar baru kitab 1 aja sudah mencela orang.
Iqra-nya Iqra 4. Itu pun asalnya Iqra 2, nggak naik-naik, gurunya kasihan dinaikkan 4. Aku gampang mencela. Makanya kita dapati yang ketiga, dia berpegang kepada hadis yang sahih. Dan hadis yang sahih itu kadang-kadang ada perbedaan para ulama. Mosok Ustaz? Iya, saya ambilkan contoh. Imam Tirmidzi itu terkadang ketika Imam Tirmidzi itu terkadang kalau beliau menyampaikan hadis, itu kadang-kadang beliau menyampaikannya gini, hada hadisun sahihun hasanun. Padahal antum paham ya, sahih itu beda, hasan itu beda. Sahih itu beda, hasan itu beda. Sahih itu lebih tinggi daripada derajat hasan. Lalu kemudian beliau ditanya, ya Imam, bagaimana kamu menetapkan sebuah hadis satu hadis tetapi dengan 2 derajat, ada derajat sahih, ada derajat hasan, padahal dua-duanya beda. Perhatikan jawaban dari Imam Tirmidzi. Ini sahih menurut ulama yang di sana, ini hasan menurut ulama yang di sana. Makanya kemudian beliau akhirnya menggabungkan hada hadisun sahihun hasanun. Dan semacam itu banyak akhi. Contoh, saya tidak melaksanakan sholat tasbih, tapi saya menghormati orang yang melaksanakan sholat tasbih. Kenapa? Karena Imam Nawawi itu ulama besar, salah satu ulama yang mengatakan derajat hadis yang menerangkan sholat tasbih itu pada derajat hasan yang bisa dijadikan hujjah untuk beramal. Itulah bagaimana kompleksnya persoalan tentang masalah hadis. Tidak segampangnya antum fahami dan tidak semudah yang kita ngerti, tapi detail dan rumit dalam masalah hadis tersebut. Makanya kalau kita ngelihat ustadznya, dia menyampaikan hadisnya adalah hadis yang sahih ataupun hasan, dan tidak pernah menyuruh antum untuk memakai hadis palsu secara sengaja, tapi dia sudah menyampaikan hadis hasan, walaupun kadang-kadang hasan itu menurut ulama di sini hasan, menurut ulama di sana belum tentu hasan, maka dia ngerti perbedaan itu. Makanya ketika sudah memakai itu, berarti dia sudah memakai derajat ilmu, yang benar. Dan itu yang kita harus mengerti. Makanya ikhwan, kadang-kadang itu saya itu kalau ditanya, ada pertanyaan saya paling tidak suka. Kenapa? Karena pertanyaan itu bukan ditujukan kepada orang yang sesuai untuk menjawab itu. Saya tuh kadang-kadang ditanya, Ustadz gimana pendapat antum tentang fulan? Saya tuh paling tidak suka akhi. Kenapa? Pertama, saya bukan qadhi. Tahu antum qadhi? Qadhi itu ulama besar akhi, dipilih secara aklamasi, kemudian dipilih aklamasi oleh umat, kemudian dipilih oleh ulil amri, dipilih oleh khalifah. Dialah yang boleh menentukan status ini sesat, status tidak sesat, itu qadhi. Hari ini ruwetnya masalah yang terjadi di umat itu apa? Orang yang tidak qadhi tapi menganggap dirinya qadhi. Akhirnya apa? Vonis sono, vonis ini, vonis sana, vonis ini. Derajatnya sama-sama LC dan MA. Bisa jadi dulu teman sebangko, bisa jadi teman itu lebih banyak dan lebih ngerti ilmu daripada orang yang menyesatkan dia. Akhirnya apa? Berantakan. Makanya saya paling tidak suka kalau ditanya tentang itu. Tanya sama ahlul ilmi.